Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Faisal Virus. Kali ini saya akan kembali membahas permasalahan motor berbet yang diakibatkan dari cok busi yang bermasalah. Dan ini menimpa Yamaha Aerox saya beberapa waktu yang lalu ya guys. Jadi seperti di pembahasan sebelumnya, kalau di cok busi sayang ini ada sedikit retakan ya. Kalau kalian masih ingat dan sering nonton video saya pasti tahu ya. Waktu itu saya hanya kasih di bagian sininya nih lem untuk menutupi retakan, dan pada saat itu motor udah kembali normal. Tidak terjadi masalah yang berarti atau berebet dari cok busi ini ya. Sampai pada saat motor saya kemarin melakukan servis besar, gejala berebet muncul lagi. Tapi hanya terjadi pada saat motor habis hujan-hujanan atau pada saat motor dihujanin. Nah, ceritanya motor saya dihujanin seperti ini ya guys. Waktu itu saya lagi dinas di Bogor dan nginep di hotel. Sayangnya di tempat parkirnya nggak ada kanopi, sehingga motor saya itu kehujanan. Mana lagi keadaan pas lagi standar samping kayak gini. Karena mau saya standar tengah, dari security saya bilangin, jangan pak, jangan standar tengah, jangan kunci stang, biar motor yang lain bisa keluar masuk. Oke deh, saya ikutin. Nah, bagian motor saya nggak ada kanopinya. Waktu itu udah malam juga, hujan lebat banget ya guys. Sampai pagi itu hujan masih berlangsung. Makanya itu motor saya semalaman dihujanin. Dan pas besok paginya motor saya pakai, ya gitu gejalanya berebet. Motor itu harus panas dulu baru bisa normal. Awalnya sih saya nggak nyangka masalah dari cok busi lagi ya. Karena pada saat itu yang saya curigain hanya dari bagian si area tangkinya aja. Mungkin karena posisinya miring terus kena air cucuran atap ya, yang jatuhnya ke pelimbangan juga. Tapi ini jatuhnya malah di bagian sini. Karena pas posisi parkir itu motor saya berada di bawah kanopi. Akhirnya air hujan yang dari kanopi itu, wah udahlah, itu motor saya benar-benar dihujanin semalaman. Nah pas saya buka area sininya, dia lembab banget, basah, dan begitu saya buka tutup tangkinya pun dia berembun ya. Bukan embun dari si bensin ya, atau bahan bakarnya, tapi emang itu embun dari sisa-sisa air hujan yang mengendap di area sini nih. Dan saya melakukan pembongkaran, ternyata di beberapa soket dan kabelnya ada selangnya kan, ada selubung selangnya itu. Di situ pun basah banget ya guys. Berarti memang 2 kali kejadian, 2 minggu berturut-turut motor saya dihujanin lagi. Di hotel yang sama juga, akhirnya terjadi permasalahan seperti itu. Setelah saya cek semua komponen, airnya dihilangin, terus saya penasaran juga nih sama si cok busi. Jangan-jangan ini cok busi yang bermasalah lagi. Dan benar saja ya, setelah saya cek ternyata si cok businya dia bermasalah guys. Jadi pada saat motor emang miring banget, airnya masuk, dia nyelesep ke sini nih. Masalah utamanya sih gara-gara ini ya, dia lepas kayak gini nih. Karet sama bagian cok businya nggak nempel. Harusnya kan normalnya dia nempel kayak gini. Ada lem-lemnya, nggak bisa dilepas. Otomatis kalau ada air yang masuk, mau lewatin genangan, atau motor sengaja dihujanin, atau motor habis dicuci steam pun, si air nggak bisa masuk di area ini. Kalau kondisi cok businya masih bagus. Kayak gini, udah kendor dan di sini ada retakan. Coba saya nyalain flashnya dulu ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, di sini ada retakan ya. Jadi air lebih cepat celesep masuk, yang akhirnya akan menguap, mengganggu kinerja dari businya. Makanya motor harus panas dulu, baru bisa normal. Ini kayak motor bebek zaman dulu ya. Kalau kena hujan pasti cok businya basah, kita harus keringin dulu, baru motornya bisa dinyalain. Ini pun sama ya. Kalau cok businya udah jelek kayak gini,
akan menimbulkan masalah di motor kalian. Jadi sebaiknya ya udah, kalau cop busi udah seperti itu, ganti aja yang baru. Walaupun ini kemarin dari resistornya dia masih bagus ya, karena pada saat saya benerin yang retak kemarin, dia masih bisa dipakai. Cuman kalau kendalanya lewatin hujan yang deras, terus ada genangan, ada cipratan-cipratan yang masuk, akhirnya nyelesep dan bikin motor jadi berebet nggak jelas. Ini awal permasalahannya. Dan terjadi lagi di motor Yamaha Aerox saya. Jadi memang sering banget ya permasalahan yang nggak disangka-sangka motor berebet itu dari cop businya. Dan beberapa minggu kemarin pun banyak banget yang nanya-nanya ya motornya berebet, dan setelah diganti cop businya mereka langsung normal lagi ya. Baik itu motor Yamaha Aerox, X-Ride, Honda pun semua sama ya. Permasalahan utamanya dari cop busi. Sebelum ngecek yang lain ya silahkan kalian nanti kalau kena gejala sama seperti saya, bisa kalian ganti cop businya dulu sebelum ganti atau mendeteksi kerusakan yang lain. Karena ini yang paling simple. Dan kita nggak bisa nebak juga ya. Kalau misalnya kalian ngetes dari koilnya dipasang terus busi ditempel di sini ya, dan kalian starter atau diselah, apinya ada. Walaupun apinya ada, tapi kalau udah error, dia nggak bakal apa ya namanya ya, nggak bakal keluar apinya rata di busi. Jadi pas kalian starter doang, mungkin loncatan bunga apinya ada ya di businya, tapi keluarnya itu pasti nggak bakal terus-terusan nyala. Ini saya kasih gambaran aja ya. Saya pasang businya dulu. Nah, kalau kalian ngetesnya doang, ngeyakinin si cop busi atau rusak, kalau seperti ini ditempelin ke rangka nih, dia udah pasti nyala ya. Nyala. Cuman kalau udah di dalam mesin, si loncatan bunga apinya yang ada di kepala busi ini, pastinya dia akan ada jeda. Tret, dia nyala, ada putus sebentar, atau si loncatannya itu kecil. Nah itu yang bikin berebet. Kita kan nggak pernah tahu, nggak bisa kelihatan ya di dalam mesin. Hanya kalau ngetes gini doang nyala ya percuma juga. Gede kok apinya misalnya nih. Ini umumnya yang dilakuin orang ya. Begitu motornya bermasalah, untuk yakinnya dipasang seperti ini ya. Cop busi terus tempelin ke rangka, motor di starter atau di selah, ngelihatnya masih ada bunga apinya. Tret, keluar nih. Ini belum tentu kondisi cop businya bagus. Karena kalau begitu dipasang pasti motornya akan berebet lagi. Jadi saran saya ya udah, kalian tinggal ganti aja cop busi. Nggak mahal-mahal banget kok, masih di bawah 100 ribuan ya. Kalau udah berebet tinggal ganti sebelum kita memvonis komponen yang lain yang bermasalah. Dan ini udah video keberapa kalinya saya ngebahas lagi cop busi, karena memang ternyata kebanyakan motor injeksi itu masalah berebetnya hanya dari cop busi aja ya, bukan yang lain. Nggak terlalu berat. Kalau kena gejala kayak gitu ya tinggal kalian ganti atau minimal kalian bisa cobain dulu cop busi punya motor teman kalian. Dipasang, kalau udah yakin gejalanya dari sini kan tinggal diganti, dan lebih hemat juga biayanya ya. Tapi kalau saya biasanya stok dulu barang-barang yang kira-kira ada usia pakainya. Jadi saya stok, begitu motor masalah tinggal ambil barangnya dan langsung pasang. Jadi nggak susah-susah harus pergi ke bengkel beli barangnya ya guys. Oke guys, segitu dulu pembahasan motor berebet dari cop busi lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.